belajar untuk negeri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe pada channel ini. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya pada pelatihan mandiri seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis, pendukung implementasi kurikulum merdeka. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pelatihan mandiri lembar aksi 1 pada topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Sebelum kita lanjut membahas materi berpikir kritis dan penyelesaian masalah, perkenalkan saya Sasmirawati, mengajar di SDN 179 Tanah Biru, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk melakukan refleksi pembelajaran sejauh mana pemahaman kita setelah belajar topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah pada pelatihan seri Semangat Guru Jilid 2. Pada lembar aksi 1 ini disediakan 3 pertanyaan yang wajib kita jawab setelah belajar topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar dalam menerapkan berpikir kritis? Oke, jadi selanjutnya kita akan menjawab satu persatu pertanyaan yang telah disediakan pada topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yang pertama, hal baru apa yang dipelajari pada topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Ada 4 hal baru yang saya pelajari pada topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yang pertama, apa itu berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Yang kedua, tahap perkembangan kritis. Yang ketiga, praktik berpikir kritis. Dan yang terakhir, mengapa praktik berpikir kritis itu penting? Berpikir kritis adalah keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Pada lembar aksi 1 ini membantu saya melatih berpikir kritis karena terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu pengantar dan informasi umum, instruksi, persiapan, dan praktik. Tujuannya untuk membedakan fakta atau opini, mengajukan pertanyaan atau menggali informasi, dan melakukan refleksi. Setelah belajar topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah, ada beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Yang pertama, berlatih mendengarkan secara aktif adalah dasar pemikiran kritis yang efektif. Dengan benar-benar mendengarkan lawan bicara kita secara saksama, hal tersebut akan dapat membangun empati dan fokusmu untuk memahami bagaimana perspektif mereka. Yang kedua, menggali informasi atau banyak bertanya. Rasa keinginan tahuan yang tinggi adalah kunci dari kemampuan berpikir kritis. Ketika ada suatu hal atau permasalahan baru yang kamu tidak yakin jawabannya, kamu bisa menanyakannya kepada orang lain atau dirimu sendiri. Yang ketiga, mempertimbangkan pandangan ke depan. Pertimbangan bagaimana perasaan orang lain tentang situasi atau keputusan yang kamu buat. Berpikirlah secara kritis untuk mengetahui bagaimana kemungkinan hasilnya dan apa yang mungkin berubah, baik itu secara positif maupun secara negatif. Untuk belajar materi tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah lebih jauh, rekan-rekan guru hebat dapat mengikuti pelatihan mandiri seri Semangat Guru Jilid 2,
kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka pada platform Guru Belajar dan Berbagi. Sampai di sini pembahasan saya mengenai lembar aksi 1, topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam guru hebat.